Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Muhammad Nurul Huda MPTI selaku dosen pengampu mata kuliah Balan 1 serta teman-teman kelas PPAB yang kami banggakan. Langsung saja, pada pertemuan kali ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan makalah hasil diskusi kami, yaitu dengan judul Ilmu Ma'ani. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Irwan Yuliansyah sebagai moderator sekaligus pemateri 1. Ada Mbak Nur Layatul Falah sebagai pemateri kedua. Selanjutnya ada Mbak Luciana sebagai pemateri ketiga, dan yang terakhir ada Mas Fahmi Arzam sebagai pemateri keempat. Baik, langsung saja untuk yang pertama, yaitu hakikat ilmu ma'ani. Kata ma'ani merupakan bentuk jamak dari kata makna. Secara bahasa, kata tersebut berarti maksud, arti, atau makna. Para ahli ilmu bayan mendefinisikannya sebagai pengungkapan melalui ucapan tentang sesuatu yang ada dalam pikiran, atau disebut juga sebagai gambaran dari pikiran. Dalam dirasah tahliliyah limasa ila ilmu ma'ani, disebutkan oleh Dr. Muhammad Abu Musa berbunyi, ilmun yu'rafu bihi ahwalul lafdil arabi allati biha yutabiqu muqtadal hal. Itu ilmu ma'ani adalah ilmu yang mana dengan ilmu tersebut dapat diketahui keadaan lafaz Arab yang sesuai dengan situasi dan kondisi atau muqtadal hal. Dengan ilmu ma'ani kita tahu bagaimana cara menyusun kalimat Arab, yakni makna yang ingin kita sampaikan tepat pada kondisi yang berbeda-beda. Mutakalim mampu menyampaikan kalam terhadap orang yang polos atau kepada orang yang meragukan. Ucapan mutakalim atau orang yang menolak terhadap perkataan mutakalim. Ilmu ma'ani dipahami sebagai ilmu yang mengandung kaidah-kaidah yang dapat dijadikan dasar untuk menentukan kualitas kalimat dari sisi kesesuaian kalimat itu dengan konteksnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Layatul Falah, NIM 2219074. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari Mas Irwandi, yaitu mengenai ruang lingkup kajian ilmu ma'ani. Jadi dalam ilmu ma'ani itu ruang lingkup pembahasannya ada 8 macam. Yang pertama ada isnad, lalu musnad ilaih, musnad, muta'alliqatul fi'il, qasr, at-taqyid wa itlaq, fasl wa wasl, serta ijaz, idnab, dan musawat. Pada pembahasan ruang lingkup kajian ilmu ma'ani ini, kelompok kami hanya akan sedikit menguraikan mengenai gambaran dari 8 macam tersebut. Nah, untuk pembahasan lebih lengkapnya itu akan dijelaskan oleh kelompok-kelompok selanjutnya. Yang pertama itu ada isnad. Isnad secara umum adalah al-hukmu bisyai' ala syai', menetapkan sesuatu atau musnad atas sesuatu yang lain atau musnad ilaih. Nah, dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa pada setiap isnad itu pasti terdapat musnad dan musnad ilaih. Untuk contohnya itu seperti kalimat Allahu wahid. Nah, dalam kalimat ini itu terdapat 2 unsur utama, yakni kata Allah dan kata wahid, yang berarti sifat esa yang ditetapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Allah di sini itu berkedudukan sebagai musnad ilaih dan wahidnya sebagai musnad. Penisbatan sifat esa kepada Allah Subhanahu wa taala dinamakan isnad. Yang kedua ada musnad ilaih. Musnad ilaih secara leksikal berarti yang disandarkan kepadanya, sedangkan secara istilah yakni fa'il, naibul fa'il, mubtada, isim kana, isim ina, maf'ul awal dari dona, dan saudara-saudaranya. Dengan kata lain, musnad ilaih adalah kata-kata yang disandarkan kepadanya suatu pekerjaan atau keadaan. Yang ketiga yaitu musnad. Musnad adalah sifat fi'il tam atau sesuatu yang bersandar kepada musnad ilaih. Yang keempat yaitu muta'alliqatul fi'il. Dalam setiap kalam itu pasti terdapat 2 unsur, yaitu musnad dan musnad ilaih. Jika tidak terdapat kedua unsur tersebut, maka yang ketiga disebut dengan qayyid atau penjelas. Dalam muta'alliqatul fi'il ini, persoalan yang dibahas adalah kedudukan ma'mul, membuang atau mendahulukan maf'ul, dan sesamanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Luciana, NIM 2219065. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya setelah Mbak Ila, yaitu 5 qasr. Secara bahasa, al-qasr bermakna al-habs yang berarti penjara. Dalam hal ini ada ungkapan dalam Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 72. Hurum maqsuratin fil hiyam, yang berarti bidadari-bidadari yang jelita putih bersih dipingit dalam rumah. Selain makna tersebut, al-qasr juga bermakna al-tahsis yang berarti penghususan. Hal ini terdapat dalam ungkapan dia menghususkan sesuatu terhadap hal ini. Sedangkan al-qasr menurut istilah ulama balaghah adalah menghususkan atau mengistimewakan sesuatu atas yang lain dengan ungkapan yang menunjukkan akan hal tersebut. Yang keenam, taqyid dan itlaq. Itlaq adalah meringkas suatu kalimat atau jumlah hanya dengan menyebutkan dua unsurnya, karena tidak dimaksudkan memperjelas atau membatasi pengertiannya secara taqyid. Sedang taqyid adalah menyebutkan sesuatu selain musnad dan musnad ilaih yang berhubungan dengan kedua atau salah satu unsur kalimat atau jumlah. Jika tidak disebutkan, pengertian suatu kalimat atau jumlah akan menjadi hilang, seperti firman Allah yang berbunyi wama khalaqnas samawati wal arda wama bainahuma la'ibin, yang artinya dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan bermain-main. Quran surah Ad-Dukhan ayat 38. Jika lafadz la'ibin dibuang, tentu pengertian ayat di atas menjadi rusak, karena lafadz itu dimaksudkan untuk memperjelas dan membatasi penciptaan langit, bumi, dan seisinya. Jika lafadz itu dibuang, berarti Allah tidak menciptakannya. Yang ketujuh, wasl dan fasl. Wasl atau menghimpun adalah menggabungkan atau ataf satu kalimat pada kalimat lainnya. Karena terdapat kesamaan bentuk dan pengertian atau untuk menghindarkan kesamaan. Sedang fasal atau memisah adalah memisahkan satu kalimat dari kalimat lainnya. Huruf yang digunakan untuk menggabungkan adalah waw, bukan huruf lainnya, karena huruf waw merupakan huruf ataf yang masih samar dan mengandung keserupaan dalam penggunaannya. Perkenalkan, nama saya Fahmi Azam, NIM 2219070. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang ijaz, itnab, dan musawat. Ijaz, itnab, dan musawat, ketiganya itu hampir memiliki persamaan, yaitu apa? Persamaannya sama-sama ungkapan. Yang dinamakan ijaz itu apa? Ijaz adalah ungkapan yang sedikit daripada pengertian yang dimaksud. Maksudnya kayak gini, ijaz adalah ungkapannya itu sedikit akan tetapi mengandung makna yang banyak. Yang kedua yaitu itnab. Itnab itu apa? Itnab adalah ungkapan yang dikemukakan lebih panjang akan tetapi mengandung makna yang sedikit. Yang ketiga musawat. Musawat itu apa? Musawat itu antara ungkapan dan maknanya itu sebanding. Jadi ketiganya itu sama-sama ungkapan tetapi ada perbedaannya. Tiga cara ungkapan tersebut yang memiliki rahasia belajar yang paling dalam adalah ijaz. Seperti perkataan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, sama sekali saya tidak pernah melihat kalam yang lebih bernilai balaghah selain jika kalau kalam itu singkat ungkapannya dan panjang pengertiannya. Yang selanjutnya yaitu manfaat.
mempelajari ilmu ma'ani. Ketika kita belajar ataupun apa, pasti ada yang namanya manfaat. Nah, kita belajar ilmu ma'ani, manfaatnya apa? Yang pertama, mempelajari ilmu ma'ani bermanfaat untuk mengetahui mukjizat Al-Quran dari aspek keindahan deskripsinya, kehalusan, kelembutan makna yang tersirat maupun yang tersurat. Yang kedua apa manfaatnya? Untuk mengetahui rahasia ketinggian dan kefasihan bahasa Arab, baik pada syair maupun prosa. Ilmu ma'ani itu sebagai modal bagi sastra Arab untuk membedakan mana ungkapan yang baik, mana yang kurang baik, ungkapan yang indah dan ungkapan yang tidak indah, ungkapan yang teratur maupun yang tidak. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.